Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa sih orang jenius yang pertama kali kepikiran menciptakan lilin? Benda sederhana yang bisa mengubah malam gelap gulita jadi terang benderang, bahkan menciptakan suasana romantis. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas sejarah lilin dari zaman kuno sampai era modern. Siapkan cemilan kalian, karena kita akan memulai perjalanan menelusuri jejak cahaya ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu, apa sih definisi lilin? Sederhananya, lilin adalah sumber penerangan yang terdiri dari sumbu yang diselimuti bahan bakar padat. Ketika sumbu dinyalakan, panasnya akan melelehkan bahan bakar di dekatnya. Bahan bakar cair ini kemudian terserap oleh sumbu melalui gaya kapilaritas, dan uapnya lah yang terbakar menghasilkan cahaya. Konsep ini mungkin terdengar simpel, tapi perjalanannya panjang sekali loh. Jejak paling awal penggunaan benda mirip lilin bisa kita temukan di peradaban Mesir kuno dan Romawi kuno sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Tapi jangan bayangkan lilin cantik seperti sekarang ya. Lilin awal ini sangat sederhana, dibuat dengan mencelupkan elong-elong atau papirus ke dalam lemak hewan yang dilelehkan, atau yang biasa kita sebut talo. Baunya, jangan ditanya, pastinya kurang sedap, dan asapnya hitam pekat. Meskipun begitu, ini adalah sebuah revolusi besar dalam dunia penerangan pada masanya. Orang Romawi kemudian mengembangkannya dengan menambahkan sumbu dari serat tumbuhan, Membuat pembakarannya sedikit lebih baik. di belahan dunia lain, seperti di Tiongkok pada masa dinasti Qin sekitar 200 SM, Mereka punya pendekatan yang berbeda. mereka menggunakan lemak ikan paus sebagai bahan bakarnya. Di India, mereka merebus buah dari pohon kayu manis untuk mendapatkan lilin nabati. Sementara di Jepang, lilin dibuat dari ekstrak kacang-kacangan. Dan di Amerika Utara, Suku-suku asli memanfaatkan getah dari pohon candleberry yang ketika direbus menghasilkan lilin beraroma manis. setiap peradaban berinovasi dengan sumber daya alam yang mereka miliki. Memasuki abad pertengahan di Eropa, Lilin dari lemak hewan masih menjadi primadona karena harganya yang murah. hampir setiap rumah tangga menggunakannya. Namun, ada satu alternatif yang jauh lebih mewah dan berkualitas, yaitu lilin dari lilin lebah atau beeswax. Lilin lebah ini tidak mengeluarkan asap hitam pekat, dan baunya jauh lebih harum, seperti madu. Cahayanya pun lebih terang dan bersih, karena kualitasnya yang superior dan proses pengumpulannya yang sulit. Lilin lebah ini harganya sangat mahal, dan biasanya hanya digunakan di gereja-gereja, biara, dan rumah para bangsawan. Lilin lebah seolah menjadi simbol status dan kekayaan pada masa itu. Jadi, siapa sebenarnya penemu lilin? Jawabannya, tidak sesederhana menunjuk satu orang. Penemuan lilin adalah sebuah proses evolusi yang terjadi secara paralel di berbagai peradaban kuno, Di mana setiap budaya beradaptasi menggunakan bahan yang tersedia di lingkungan mereka. Tidak ada satu Jason Wilbur dari zaman kuno yang tiba-tiba berteriak, "Eureka! Aku menemukan lilin!" Ini adalah karya kolektif umat manusia selama ribuan tahun. Namun, jika kita berbicara tentang revolusi besar dalam industri lilin modern, kita harus berterima kasih pada seorang ahli kimia Prancis bernama Michel Ago Chevreul. Pada tahun 1820, Chevreul melakukan penelitian mendalam tentang asam lemak dan gliserin dari lemak hewan. Penemuannya ini membuka jalan untuk menciptakan asam stearat, atau yang kita kenal sebagai stearin. Stearin ini adalah bahan yang keras, tahan lama, dan menghasilkan lilin yang jauh lebih berkualitas daripada lilin lemak hewan biasa, dengan harga yang lebih terjangkau daripada lilin lebah. Penemuan Chevreul inilah
yang menjadi fondasi bagi produksi massal lilin modern. Tidak berhenti di situ, pada tahun 1834, seorang penemu bernama Joseph Morgan menciptakan sebuah mesin yang bisa memproduksi lilin secara terus-menerus. Mesin ini menggunakan silinder dengan piston yang bisa bergerak untuk mengeluarkan lilin yang sudah mengeras secara otomatis. Bayangkan, dari proses mencelupkan alang-alang satu persatu, kini kita punya mesin yang bisa mencetak ribuan lilin dalam waktu Inovasi ini benar-benar mengubah permainan dan membuat lilin menjadi barang yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian, pada tahun 1850-an, Ditemukanlah cara untuk memisahkan zat lilin dari minyak bumi yang kita kenal sebagai parafin. Parafin ini adalah bahan yang luar biasa. warnanya putih kebiruan, tidak berbau, terbakar dengan sangat bersih. Dan yang terpenting, harganya sangat murah untuk diproduksi. Sejak saat itu, lilin parafin mendominasi pasar. Ditambah lagi dengan Penemuan bola lampu oleh Thomas Edison pada akhir abad ke-19. fungsi utama lilin sebagai sumber penerangan utama mulai bergeser. Lalu, apakah lilin menjadi usang? Tentu saja tidak. Lilin justru menemukan peran barunya, alih-alih hanya untuk menerangi. Lilin kini menjadi bagian dari dekorasi, perayaan, ritual keagamaan, dan bahkan aromaterapi. Kita menyalakan lilin di kue ulang tahun, saat makan malam romantis, atau saat kita ingin bersantai setelah hari yang panjang dan melelahkan. Lilin modern hadir dalam berbagai bentuk, warna, dan aroma, dari vanila yang manis hingga lavender yang menenangkan. Industri lilin telah bertransformasi dari kebutuhan primer menjadi bagian dari gaya hidup. Sekarang, ada banyak sekali jenis lilin yang bisa kita pilih. Selain parafin, ada juga lilin kedelai atau soy wax yang ramah lingkungan dan terbakar lebih lama. Ada lilin kelapa, lilin sawit, dan tentu saja lilin lebah yang klasik dan tetap menjadi favorit bagi sebagian orang karena kualitas premiumnya. Setiap jenis lilin memiliki karakteristiknya sendiri, memberikan kita banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kita. Jadi, dari sebatang alang-alang yang dicelupkan ke dalam lemak hewan hingga lilin aromaterapi yang cantik di meja kita, perjalanan lilin adalah cerminan dari inovasi dan adaptasi manusia. Benda sederhana ini telah menemani kita selama ribuan tahun, berevolusi bersama peradaban kita. Lain kali, saat kalian menyalakan lilin, ingatlah sejarah panjang di balik nyala apinya yang kecil namun hangat itu. Nah, itu dia pembahasan kita tentang sejarah dan penemuan lilin. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Cerita mana yang paling menarik menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.